Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, dan berkolaborasi. Dengan saya Nurul Mukaromah, dan kita kedatangan tamu spesial kali ini. Kita bakal bahas salah satu makanan legendaris yang gak pernah sepi penggemar, yaitu nasi Padang. Mas, bolehkah Mas Irfan memperkenalkan diri kepada pemirsa? Namanya siapa? Alamatnya dari mana? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfanuddin. Saya alamat dari Boyolali. Oke, Mas boleh ceritakan awalnya dulu bagaimana pertama kali Mas Irfan bisa tertarik buat buka usaha rumah makan nasi Padang? Karena sebelum saya beranjak membuka usaha itu, circle saya di rumah itu orang-orang yang sudah punya usaha lah, circle saya. Maka dari situ mindset saya naik dan ada niatan ingin buka usaha tersebut. Sejak kapan Mas Irfan menjual nasi Padang? Kalau sendiri mungkin kurang lebih 3 bulanan lah. Tapi sebelumnya kan saya sudah bekerja di tempat-tempat orang lah. Itu nasi Padangnya punya Mas Irfan sendiri atau Mas Irfan ikut orang? Alhamdulillah milik sendiri. Mas Irfan buka itu udah lama apa baruan aja? Mungkin sudah 3 bulanan kurang lebih lah. Apa ciri khas utama dari masakan nasi Padang? Nasi rendang, Mbak. Nasi rendang. Yang utama itu sama ayam, Mbak. Melainkan lainnya mungkin kan untuk memperbanyak lauk lah. Apa yang menginspirasi Mas Irfan untuk jualan nasi Padang? Karena saya suka, Mbak, melihat teman-teman saya, seumuran saya itu sudah punya usaha seperti itu. Disitulah saya ada niatan ingin membuka usaha sendiri. Kenapa milih nasi Padang padahal banyak kuliner yang lain? Karena saat saya di rumah itu, saya itu circle-nya sama orang-orang yang punya usaha nasi Padang, ya. Jadi dari situ mindset saya itu ingin membuka nasi Padang. Apa sih yang membuat nasi Padang tuh begitu unik dan digemari banyak orang? Karena dengan harga yang bermasyarakat, dapat banyak, dan standar lah, Mbak. Kalau dibikin mahal ya enggak, kalau dibikin murah ya enggak. Kan nasi Padang kan lauknya banyak. Itu tuh Mas Irfan masak sendiri atau beli? Masak sendiri, Mbak. Tapi sebenarnya saya juga belajar dari orang. Mungkin belajar 4 hari untuk menguasai ilmu semua tersebut. Apa aja lauk paling populer yang biasa ditemukan di dalam nasi Padang? Nasi rendang, nasi telur, sama nasi ayam, Mbak. Yang lainnya itu bisa dikatakan 40% lah. Kalau masak tuh langsung banyak atau cuman dihitung berapa biji doang? Tergantung ambil ayamnya, Mbak. Mungkin kan bisa 7 kilo, 6 kilo, lelenya bisa 1 kilo, nilainya 1 kilo. Ya paling enggak 1 kilo lah. Kalau biasanya tuh habis terus? Alhamdulillah. Tapi kan namanya juga orang usaha kan naik turun lah, Mbak. Pernah nggak habis nggak? Pernah, Mbak. Terus kalau nggak habis diapain? Disimpan buat dijual besok lagi. Awalnya belajar masak dari siapa? Dari keluarga atau orang lain? Dari tetangga, Mbak. Tetangga saya itu belum mempunyai usaha, tapi dia itu bisa bisa mempelajari lah semua resep-resep bumbu-bumbu tersebut. Masakan Padang kan identik dengan bumbu yang kaya. Apa tantangan dalam memasaknya?
Tantangannya apa ya? Mungkin juga harus diperhatikan banget ya soal masakan, karena kan soal rasa ya kalau makan itu. Jadi bagaimana kita masak itu pertama harus berani bumbu mbak utamanya. Semisal di situ bumbunya mahal nggak apa-apa, yang penting bikin pelanggan itu puas merasakannya. Kalau kalau beli bumbu tuh cabai sendiri, apa sendiri atau langsung jadi bumbunya? Bumbunya ada dua macam mbak. Mungkin kalau cabai bisa beli di pasar, tapi kalau yang khusus gilingan itu pesan dulu mbak. Seperti cabai laut, jahe, kunir. Itu yang giling pesan dulu. Kalau di pasar nggak ada, Nggak giling sendiri. nggak punya alatnya. Bagaimana cara menjaga konsistensi rasa dari hari ke hari? Untuk menjaga rasa mungkin kita perlu sangat memperhatikan ya, karena suatu masakan itu satu hari belum habis itu sudah beda rasanya Mbak. Mungkin dari situ kita bisa belajar bagaimana cara kita untuk menjaga rasa tersebut. Mungkin bisa ditambahin bumbu yang seperlunya, harus seperti rasa kemarin gitu. Mungkin seperti ditambahin micin atau garam juga bisa. Masnya masak sendiri atau punya temen biar bantu masak? Ya kalau masak sendiri Pak, tapi saya juga perlu teman untuk menghandle depan, karena saya kalau belum matang semuanya saya masih di belakang. Berarti masnya yang masak, temennya yang jualin? Iya gitu. Itu setiap pagi atau cuman pagi doang? Setiap hari Pak, selagi saya masih masak teman saya masih di depan. Apa rahasia bumbu masakan Padang yang rasanya enak? Gimana ya Pak jelaskannya ya? Soalnya kan bumbunya banyak Pak. Untuk melibatkan salah satu biar rasanya enak itu mungkin dari cabai Pak. Kan Mas Irfan jualan nasi Padang. Itu tuh temennya tuh bantuin tuh karyawan atau temennya Mas Irfan sendiri? Teman lah Pak. Saya di warung itu mempunyai dua teman Pak. Yang satu manusia, yang satu kucing Pak. Yang nemenin Mas Irfan setiap hari. Ya, mungkin Mbaknya pernah lihat kucingnya. Yang mohon maaf matanya itu berwarna satu loh. Itu kucingnya punya Mas Irfan sendiri atau tiba-tiba datang? Tiba-tiba datang Mbak. Gitu. Temennya Mas Irfan tuh teman dari sekolah atau emang usahanya mau bareng Mas Irfan? Teman satu desa Mbak. Kalau sekolah beda jauh, beda umur, beda jauh lah. Kan itu tuh warungnya tuh sama rumah apa enggak beda? Khusus kontrakan Mbak, khusus kios lah. Terus kalau nggak jualan apa tutup, tidurnya tetap di situ? Ya kan ada alasannya Mbak kalau tutup, mungkin karena ada alasan di rumah ada acara. Kalau enggak di situ kan mungkin di warung ada kendala yang lainnya gitu Mbak. Kalau kayak gitu temennya Mas Irfan juga ikut? Terserah Mbak, kalau dia mau di sini ya terserah, kalau dia mau ikut pulang ya nggak apa-apa. Itu tuh warung makan nasi Padangnya buka setiap hari apa ada liburnya? Kalau usaha seperti itu tidak bisa disamakan seperti halnya pabrik ya Mbak. Soalnya itu kan usaha sendiri, jadi mau libur atau enggak kan terserah saya sendiri. Persiapan paling repot di pagi hari itu di bagian apa? Mungkin saat
mencuci ayam sama bikin adonan nasi lah Mbak. Itu yang repot. Nyucinya ya tetap Mas Irfan sendiri. Iya. Bikin adonan nyuci saya sendiri. Teman saya itu apa ya? Menghandle nasi lah Mbak. Biar cepat matang. Jam berapa biasanya warung dibuka dan ditutup? Kalau soal estimasi waktu saya belum bisa mempartaimkan Mbak. Soalnya saya sendiri belum bisa untuk memastikan diri sendiri untuk buka jam berapa, tutup jam berapa. Tapi saya usahakan paling enggak kalau buka itu jam 8, jam 8.30 itu saya usahakan sudah buka. Tapi kalau tutup enggak nentu lah Pak. Bisa jadi sore, siang, mungkin malam juga bisa. Kan sekarang musim hujan, banyak nggak pelanggan yang datang ke Mas Irfan? Sangat beda Mbak, sangat beda. Mungkin kan seperti halnya orang yang jualan, semua orang yang punya usaha, setiap ada cuaca yang tidak baik pasti akan turun omset. Saya yakin itu gitu. Ada nggak pelanggan setia yang beli di warung nasi Padang sampai sekarang? Ada Mbak, teman saya sendiri, orang Wonosobo Mbak. Terus pelanggan yang datang setiap hari itu selalu mesen menu apa? Gak pasti Mbak, bisa ayam, bisa rendang ayam, bisa telur Mbak. Sesuka yang mau makan lah. Makannya di situ apa dibungkus? Bisa dikatakan dibungkus, bisa dikatakan di tempat. Pernah dapat komplain dari pelanggan nggak gara-gara bumbunya kurang asin, apa keasinan? Terus gimana cara Mas Irfan menanggapinya? Kalau soal seperti itu kan hal biasa lah. Namanya juga orang usaha kan pasti ada komen-komen dari orang yang tidak puas dengan pelayanannya lah. Seperti halnya kok kuahnya rasanya seperti ini, kok nasinya sedikit, seperti itulah. Tapi untuk menghadapi semua itu bisa dipikirkan secara perlahan Pak. Namanya juga orang, pasti ada kurangnya lah gitu. Tapi kita tetap mengusahakan agar pelanggan itu tetap puas. Kan sekarang zamannya media sosial. Mas Irfan punya akun atau sesuatu yang bisa mempromosikan nasi Padang nggak? Mungkin bisa lewat story WA Mbak. Melainkan selainnya saya belum pernah mencoba. Karena terus terang saja kalau saya ingin mempromosikan lewat sosmed itu saya masih sungkan sama orang-orang. Kenapa sungkan? Kan cuman ngepost. Gimana jelaskannya ya? Kan teman saya itu banyak ya Pak, orang yang di pondok, orang yang di luar. Kalau tahu orang pondok kok sudah berusaha kan gimana gitu Pak? Sungkan lah, dulu pernah bareng-bareng kok sekarang bisa bikin buka usaha kan kesannya gimana itu? Kan ini musim hujan ya Mas. Terus kalau bahan-bahan dapurnya lagi habis, gimana cara Mas Irfan nyari lagi? Kalau bumbu kan kita sendiri yang mengira-irakan. Misal ada yang kurang, tapi sebelum habis itu sudah ada persiapan untuk memesannya, gitu Mbak. Biasanya Mas Irfan kalau belanja bahan-bahan masakan itu di mana? Di pasar atau online atau beli di lingkungan desa? Bisa di lingkungan desa, bisa di pasar, bisa online Mbak. Kalau online belinya di mana? Pesen Mbak. Mungkin kalau bumbu yang basah lah khususnya itu pesen dulu Mbak. Kalau di pasar kan biasalah
urusan dapur. Kalau sekitar mungkin di kampung itu bisa dikatakan bisa mungkin cuma cari teh, plastik dan gula pasir lah, rokok gitu. Kalau misalnya harga kayak cabai, bawang, dan yang lainnya naik, terus Mas Irfan biar setara kayak biasanya tuh gimana? Dikurangin Mbak belanjanya. Semisal yang tadinya belanjanya dikatakan 4 kilo mungkin jadi 3 kilo. 3 kilo setengah mungkin bisa jadi 2 kilo. Bagaimana Mas Irfan menentukan harga jual di tengah bahan pokok yang naik turun? Pertanyaan sulit ini. Saya sendiri juga bingung. Soalnya meliputi bahan-bahan sekarang yang naik itu saya juga bingung Mbak. Pikirin saya mau pecah rasanya. Bingung Mbak jelaskannya. Menurut Mas Irfan, apa lauk yang paling cepat habis setiap harinya? Telur dadar Mbak, mungkin setengah hari sudah habis. Yuk dikatakan 1 jam sampai 3 jam lah sudah habis. Kan udah habis. Terus kalau misalnya ada pelanggan yang mau beli telur lagi, Mas Irfan mau buatin apa bilang nggak ada? Nggak ada Mbak. Karena saya kalau sudah matang semua ya udah adanya itu. Itu saya nggak mau usahakan. Mungkin kalau omset naik bisa dikatakan saya mungkin bisa tambah lagi gitu. Biasanya emang kalau goreng berapa butir kok cepet habis? Kan pakai tepung Mbak, mungkin bisa 8 butir dijadikan satu langsung digoreng Mbak. Itu jadi satu piring atau 2 piring kalau Satu udah piring matang? Mbak, satu piring dibikin seperti pizza lah Mbak, mungkin bisa jadi 10 irisan lah. Oke, seperti itu. Bagaimana Mas Irfan menghadapi persaingan dengan warung yang sama-sama menjual nasi Padang? Alhamdulillah Mbak, kalau seperti saya ini tuh saya pribadi nggak ada niatan Mbak. Kalau soalnya saya itu sudah yakin terhadap rezeki yang telah ditibakan kepada saya. Kalau soal mengenai saingan itu masa bodoh lah bagi saya. Yang penting dianya tidak menyinggol saya dan saya tidak menyinggol dia, gitulah. Gitu tuh banyak nggak di sekitar Mas Irfan yang jualan sama-sama jualan nasi Padang? Mungkin satu jelo itu ada satu lah Mbak, tapi agak jauh. Tapi kan sebelah-sebelahnya sekarang ada angkringan lah ya, juga jualan nasi. Biasanya kalau rame tuh hari apa aja? Mungkin mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu. Seperti minggu kemarin tuh jam 1 sudah habis semua Mbak. Jam 1 siang. Ya, jam 1 siang itu sudah habis semua. Padahal saya sendiri belum apa-apa lah. Bisa dikatakan baru mau istirahat. Tapi alhamdulillah sudah habis. Kalau rame gitu Mas Irfan kewalahan nggak? Kewalahan Mbak, ya juga emosi karena melihat teman saya sendiri kok nyeta itu ngelanang soalnya. Gitu lah. Ya wajar lah. Piringnya Mas Irfan cuci lagi apa nyetok piring yang banyak? Nyuci lagi Mbak. Kan kalau rame itu tidak pasti di tempat, juga bisa dibungkus Mbak. Kalau pas rame itu. Capek ya kayak nyuci terus jualin nyuci lagi gitu. Maka dari itu Mbak, pikiran saya mau pecah ya seperti itu. Tiap hari gak berhenti untuk memikir semua. Mas Irfan pengen nggak punya bikin cabang nasi Padang yang banyak? Ada niatan lah Mbak. Yang pastinya ada niatan.
sedang saya usahakan. Mungkin habis lebaran tahun besok. Insya Allah kalau sudah ada rezeki saya mau bikin cabang. Mau bikin cabang di mana, Mas? Soal letak mungkin saya belum angan-angan lah. Yang penting, yang pasti mungkin di daerah Salatiga. Tempat di mana saya belajar dari teman-teman yang istimewa. Gitu. Kan pernah nggak Mas Irfan ada pelanggan yang pesen tapi ngecat Mas Irfan? Oh, pesen tapi lewat WA ya, Mbak? Iya. Pernah, Mbak. Alhamdulillah mungkin bisa dikatakan 2 hari sekali, 1 hari sekali. Gitu tuh Mas Irfan yang nganterin atau orangnya datang ke Mas Irfan sendiri? Ada yang nganterin, ada yang datang ambil sendiri, Pak. Kalau yang nganterin mungkin dekat-dekat lah. Kalau yang jauh belum pernah saya mengantarkan. Kan biasanya ada banyak acara. Pernah nggak dapat cateringan dari acara tersebut? Pernah, tapi bukan buat catering, Mbak, melainkan untuk Jumat berkah. Disuruh nganterin ke Masjid Al-Azhar ya, Masjid Al-Azhar. Kalau misal ada yang ngecat Mas Irfan pesen nasi Padang, pernah ketipu nggak malah nggak jadi pesan? Alhamdulillah belum pernah sih, Mbak. Soalnya yang saya simpan itu nomor yang pasti bener lah, pastinya intinya gitu. Pernah, tapi teman sendiri. Saya kira beneran ada orang pesen 300 bungkus, saya semangat, tidak tahunya teman sendiri, Pak. Kalau di dekat pastinya sudah. Pernah nggak ada orang yang minta makan di warungnya Mas? Pernah, Mbak. Mungkin hampir setiap hari lah. Tapi tetap saya kasih. Melain seperti orang-orang jalan, bisa dikatakan orang pung, tahu kan, Mbak? Iya. Orang tua yang jalan pakai kaki, saya pernah kasih. Soalnya dulu saya pernah merasakan seperti itu. Orang-orang yang di jalan seperti itu saya sudah pernah. Kalau ngasih kayak gitu, Mas Irfan merasa rugi nggak? Saya yakin, Mbak, bersedekah itu tidak membuat saya tambah miskin. Saya yakin itu. Maka dari situ kata rugi itu alhamdulillah tidak terlintas di pikiran lah. Kalau boleh tahu, bagaimana sambal berperan penting dalam hidangan nasi Padang? Itu syarat, Mbak. Sambal hijau itu syarat. Seandainya tidak ada salah satu dari kuah, rendang, sambal dan daun singkong itu tidak ada salah satu, mungkin kurang lah. Karena yang dikatakan nasi Padang seperti itu. Ada daun singkong, kuah, sambal dan kuah rendang, seperti itulah. Pernah nggak ada pelanggan yang nggak pengen dikasih sambal, terus nggak dikasih sayur? Pernah, Mbak. Hampir setiap hari ada orang yang memesan seperti itu. Mungkin nasi, sambal, ayam, kuah, dan singkong itu juga pernah. Bagaimana cara Mas Irfan menjaga kualitas dan rasa agar tetap mempunyai pelanggan setia? Untuk soal menjaga rasa itu saya kira-kira sendiri, Pak. Jadi misal seperti halnya yang kemarin
untuk mau dihidangkan itu saya kira-kira dulu rasanya seperti apa, karena menjaga rasa itu sangat penting bagi saya. Apakah ada kenangan atau cerita pribadi yang berkesan terkait nasi Padang bagi Mas Irfan? Ada, Pak. Sebelum saya mau buka itu sama orang tua saya sangat diramaikan sekali. Apakah bisa tanggung jawab sepenuhnya atau tidak? Saya itu sangat diramaikan sama orang tua. Tapi dari remehan orang tua itu saya sangat semangat dan saya ingin membuktikan bahwa saya itu benar-benar ingin tanggung jawab atas yang telah ada lah, seperti usaha tersebut. Saya ingin benar-benar tanggung jawab. Tapi sebelum saya ingin buka itu, saya itu sangat diremehkan sekali sama orang tua. Kenapa Mas Irfan milih nasi Padang padahal orang tuanya udah digituin orang tuanya Mas Irfan? Saya cinta, Pak. Pekerjaan apapun kalau cinta dulu pasti bisa. Gitu. Memang Mas Irfan punya cerita sama nasi Padang. Kok Mas Irfan gak semangat gitu? Gimana ya, Pak? Kan saya itu circle saya di rumah itu kan seperantara seumuran itu kan banyak yang buka usaha seperti itu, Pak. Jadi mindset saya itu ingin membuka nasi Padang. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai, ya rasanya seperti inilah. Gitu. Mas Irfan sendiri tuh paling suka lauk apa? Saya sendiri juga bingung, Mbak. Soalnya saya masak kadang rasa bosan, Mbak. Bingung mau cari lauk yang apa. Kadang malah saya beli sayur malah. Sayur, ya pokok sayur lah. Kalau enggak ya saya masak sendiri sayur. Gitu. Apa momen paling berkesan selama Mas Irfan jualan nasi Padang? Momen berkesannya itu di saat orang tua saya itu datang ke tempat saya. Saya bisa membuktikan skill saya dan bisa membuktikan tanggung jawab saya. Itu kesannya. Pernah nggak Mas Irfan mengalami hari yang sepi? Terus gimana caranya biar Mas Irfan tetap semangat? Kalau sepi kan namanya juga usaha ya, Mbak. Kan naik turun, kadang rame kadang sepi, tapi kan ya dibikin santai, Mbak, yang penting. Kalau seperti itu, kalau dibikin buat pikiran mungkin malah akhirnya saya sendiri yang kalah. Gitu. Untuk menangis semangat ya saya kembali ke niat awal saya, Mbak. Saya ingin buka nasi Padang itu niat saya seperti apa. Saya kembali ke awal lagi. Jadi rasa semangat itu akan kembali lagi. Gitu. Mas Irfan punya tips buat orang yang mau mulai jualan nasi Padang? Ya mungkin ada teman-teman atau dari saudara yang ingin membuka nasi Padang, silakan. Untuk mengenai soal biaya membuka nasi Padang itu paling enggak ada dana 50 juta. Wow, banyak banget ya. Ya seperti itulah, 50 juta. Apa harapan Mas Irfan terhadap usaha nasi Padang ini ke depannya? Harapan saya itu bisa normalitas, bisa rame, karena saya sendiri ada niatan ingin memberangkatkan haji kedua orang tua saya. Amin, amin. Gitu, Pak. Maka dari itu saya kalau tidak semua itu rugi lah, Pak. Dulu saya tidak pernah menghargai waktu, Pak. Setelah saya mempunyai usaha itu, saya sangat menghargai waktu. Waktu di mana saya untuk beristirahat, untuk sholat, untuk apalah, untuk inilah, untuk itu. Karena waktu sekarang bagi saya itu sangat penting banget.
waktu apapun lah, menurut saya itu sangat penting. Apalagi kalau pas waktu pagi, itu sangat repot lah intinya. Agar semuanya bisa berjalan dengan lancar itu ya kadangkala gimana cara kita untuk menjadi seorang waras lah. Karena pikiran kalau dibuat waras sehat terus tuh bagi saya kurang, Mbak. Mungkin bisa menggila sedikit ya, agar pikiran bisa fresh. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ngobrol lumayan panjang tentang nasi Padang. Terima kasih banyak kepada Mas Irfan karena sudah berbagi cerita di podcast ini. Dan terima kasih juga buat sahabat yang setia mendengarkan cerita hangat tentang nasi Padang hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.